Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita bakalan ngebahas lebih detail tentang otter. Tentunya dengan yang lebih berpengalaman dong. Kali ini Pak Pet sudah bersama narasumber Mas Farhan Saifuddin, ketua dari Kopas, keluarga otter Pasuruan. Pasti pengen tahu kan seperti apa sih otter itu? Dan bagaimana cara ngerawat dengan benar? Simak sampai akhir video ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Pak Pet Channel. Untuk masalah makanannya, nah ini banyak kan yang orang nyangka boros. Sebenarnya otter itu sebenarnya aku sih ngatain kan bisa nggak boros sih, asalkan kita nyari di alam. Contohnya kita bisa nyari yuyu, itu makanan favoritnya dia, yuyu itu. Jadi istilahnya kalau dikatakan boros bisa 0 rupiah lah untuk biaya makanannya, untuk 0 rupiah. Kalau kebanyakan yang ngasih makan itu lele. Banyak ini beberapa komunitas yang ada yang bilang tak boleh makan cat food, bukan makanannya. Tuh, cat food makanannya kucing. Nah, kita sebagai di sini yang edukasinya ke teman-teman, gak apa-apa masih makan cat food, cuma itu cemilan. Tetap kita kasih ikan, kita kasih yuyu, kita kasih asupan gizi yang protein yang tinggi. Fungsinya apa? Ketika kita istilahnya kita bukan ngasih makanan pokok cat food, tapi kita ngasih cemilan. Mungkin stok lelenya nggak ada di pasar, nggak ada, atau bangunnya kita kesiangan jadi kita nggak ke pasar. Jadi jangan, intinya kan kita melihara otter kan jangan sampai lapar. Jadi kita bisa beli cat food. Atau kita mau berpergian jauh, kalau kita kasih lele, mungkin kemungkinan kalau dia udah lapar, ini 2 nggak dimakan atau 1 nggak dimakan, bisa busuk, jadi kurang bagus di badannya. Bisa kasih cat food. Intinya cat food itu membantu sih, bukan untuk makanan utamanya. Terus untuk masalah teman-teman yang ada yang ngasih tahu nasi atau buah-buahan, sayur, nggak apa-apa selagi dia otternya suka, tapi tetap makanan utamanya dia ikan, yuyu, ya harus penghuni yang ada di atas. Untuk masalah sakit pada otter, yang khususnya yang baby, kebanyakan itu kesendak, kembung, jamuran. Terus distemper itu jarang kalau distemper. Nah, pertama untuk masalah kesendak dulu ya. Kesendak dia itu, kita kalau kasih susu itu jangan terlalu banyak-banyak. Kalau kita pakai sepet, kita dorong sepet suntik itu, kita dorongnya pelan-pelan ya. Kita dorongnya pelan-pelan. Terus apa namanya? Kalau pakai dot bayi yang kiranya otter itu yang jumbo, dot bayi itu yang beli yang anti sedak. Yang merek Pigeon kalau nggak salah itu ada anti sedak, di Indomaret itu ada. Nah, terus untuk kesedak, kalau ketika posisi sudah kesedak, dia akan keluar dari hidungnya sini ya, keluar dari hidung. Nah, langkah pertama kita ambil tisu atau kain yang tipis, kita masukkan di hidung, taruh di hidungnya sini, dan hidungnya di sini ya, kita masukkan di sini. Nah, sini nih kita sedot, kita tarik sampai nggak keluar kayak air gitulah. Jadi sampai benar-benar kering, kita pindah lagi sampai sedot lagi sampai benar-benar kering. Nah, kalau sudah itu baru kita dipupuk lah kayak orang bayi itu. Jadi otternya itu dipegang sini, kepalanya di sini, otternya di sini, kepalanya di sini, kita pupuk di sini. Pupuk itu. Terus untuk yang masalah kembung, nah kalau masalah kembung ini kebanyakan di faktor cuaca, bisa cuaca lagi ekstrim atau berubah-berubah dari susunya dingin atau susu itu maksimal 2 jam sudah kita buang, kita buat lagi susu.
terus airnya pakai air dingin. Nah, itu sih yang kalau kembung itu penanganannya masih belum belum ketemu solusinya diapain, itu masih belum yang benar-benar. Cuma yang bisa menghambat itu cuma minyak kayu putih, kasih godok air, ngerebus air, dikasih plastik, terus dibuliti kain, ditaruh di perutnya, di badani, itu bisa menghambat nih. Cuma kemungkinan hidupnya dikit. Terus untuk masalah jamuran, kalau jamuran itu kita harus benar-benar jaga kebersihan. Nah itu tadi yang tadi sampaikan, kalau ada susunya atau pupsnya itu ke badannya langsung bersihkan, jangan nunggu selesai nyusu atau selesai pups. Terus kalau jamuran sendiri itu bisa tetap ya, kalau otornya kita sakit, kalau emang deket di dokter hewan, tak saranin ke dokter hewan aja. Untuk penanganan pertama, ini yang aku bicarakan, ini penanganan pertama ya. Untuk jamuran itu bisa yang paling alami yang mudah itu godokan daun sirih, kita rebus sampai airnya separuh. Kita rebus satu gelas itu bisa 5 sampai 10 daun sirih, tunggu direbus sampai separuh. Nah kita bersihin juga itu ke yang jamuran itu. Bisa pakai obat di apotek, obat jamuran. Aku biasanya pakai ketoconazole atau bisa pakai yang di pet shop, obat jamuran itu skabis, obat skabis itu juga bisa. Terus ada lagi masalah oter belekan. Nah oter yang dari merem mau melek itu pasti di matanya akan mengeluarkan air. Nah selagi itu tidak ada kotoran atau belek, itu biarin, itu proses alami. Tapi seandainya mata satu sudah melek sempurna, satunya belum, itu kemungkinan ada beleknya. Itu bisa pakai daun sirih, itu ditetesin aja, diangkat peran-peran sampai air hangat, itu nanti akan menetes sendiri sih. Itu sih kalau rata-rata. Oh ya ada lagi nih, Mas, oterku bulunya rontok. Kalau dari bayi ke mau remaja atau mau lebih dewasa lagi, itu ada fase yang ganti bulu, ada rontok, itu ada fase rontok. Yang penting tetap selagi kita sudah benar jaga kebersihan, jaga lingkungan, jaga makanan, insya Allah tak ada apa-apa. Itu sudah fase alami ya, sudah. Ini namanya Kiki, otter. Ini Kiki, ini kan istilahnya otter ini masih baru belajar jinak, bonding, citot. Jadi ini kalau sama saya masih gigit ini. Ini kalau sama owner coba Mas pegang. Meskipun dia ngegerak, dia nggak bakalan gigit. Tapi kalau aku nih ya, tak tes ya. Nih. Ya. Kalau dia masih baru belajar, nah, gigitannya ini masih kecil ini. Nih, ada 2 lubang. Ini. Nah, banyak kan yang orang yang pemula itu, Mas, saya beli otter jitot di orangnya, di saya kok galak atau kok gigit. Ya itu karena dia itu masih belajar, istilahnya baru sayangi dipindah owner, ya situ hasilnya, karena dia adaptasi lagi. Cuma kemungkinan besar dia kembali seperti semula bisa. Umur untuk adopsi otter umur sekiki ini umur 2 sampai 3 bulan ini udah mandiri. Ini cukup bagus ini. Karena resiko kematiannya kecil kalau umur segini. Dan lebih kebanyakan baby meninggal itu atau mati itu kebanyakan rata-rata di kesalahan manusianya. Yang pertama, susunya salah. Pembuatannya susunya salah. Terus lingkungannya, cara kebersihannya juga salah, kotor, lembab, ada kotorannya nggak dibersihin. Terus ngasih susunya itu salah. Dari segi ngasih makannya aja banyak faktor. Kalau susunya ngasihnya dingin,
air dingin bisa kembung. Nah, kalau rekomendasi dari aku beberapa otter ya alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat semua. Baby itu racikannya itu susu. Kalau susu ini tak jelasin susu. Beberapa susu yang kebanyakan apa namanya ya dipakai untuk anak yang untuk otter itu ada yang biasa, cuma nggak direkomendasikan itu SGM Ananda 0,6, cuma umum karena mungkin dari segi harga terjangkau. Yang lebih bagusnya lagi susu kucing atau susu anjing bagus. Nah, ada yang memakai susu kambing boleh, tapi kalau susu kambing kita harus benar-benar menjaga untuk dia tetap fresh. Susu SGM non laktosa bagus, yang susu yang non laktosa. Ada yang memakai laktogen 1 itu lebih mahal. Banyak variasi, cuma kalau aku sendiri banyak yang nggak umum tahu. Resepnya itu pertama aku kental, kalau cair itu dia bener posisi gemuk, perutnya besar, tapi apa ya dia banyak di airnya, terus harus posisi kental. Terus lebih resepnya lagi itu yang sering saya pakai gula merah atau gula batok, gula Jawa yang merah itu secuil aja, itu untuk energi. Jadi ketika dia telat nyusu dia nggak mungkin lemes, jadi apa ya, jadi tetap fit, tetap segar, tinggal kita bisa buatin susu. Terus sebelum kita ngasih susu ke otter kita itu sarannya dipupsin dulu. Kalau seumuran Kiki ini nggak usah, karena dia sudah bisa pup sendiri. Kalau masih baby merem, baru melek atau baru belajar mandiri, itu kita dipupsin di bagian kelaminnya, itu dipupsin, dioles-olesin pakai tisu. Selalu jaga kebersihan, jadi kan seandainya pupnya itu jatuh ke ekornya, ke tangannya, sama halnya susu, harus pakai tisu kering langsung diambil. Jangan nunggu nanti selesai nyusu atau selesai ngepupsin baru kita ambil, karena kalau dia sudah meresap ke dalam kulit terus sulit sudah untuk ngeluarin. Jadi banyak yang apa ya, banyak rata-rata otter jamuran itu dari pemeliharaan. Kalau dari alam sangat jarang otter yang jamuran itu sih. Untuk kayak kondisi seperti ini, kita sebagai owner harus tahu di mana dia uncontrol, di mana itu dia nggak bisa dikontrol. Jadi kita nggak perlu dihandle, kita harus tahu kelemahannya dia apa. Nah, untuk seperti owner pertama kali kita masih cari tahu kelemahannya apa. Ada yang kayak otterku pribadi, kelemahannya karena udah mulai diajarin, dia disentil hidungnya sudah takut, sudah nggak perlu disentil. Aku mau nyentil gini aja sudah mundur dia, karena kebiasaan ketika dia salah kita marahin. Dan kebanyakan otter yang one man kalau dipegang sama orang galak atau masih suka gigit padahal kita sudah pelihara lama, jangan terlalu dimanja. Untuk masalah makanan, untuk masalah perawatan jangan terlalu dimanja. Untuk kita handle-nya juga terlalu dimanja. Ketika dia gigit, kita harus sebagai owner harus masih peringatkan dia. Itu sih untuk biar dia cepat jitot, jinak tuh kayak itu, masih gereng. Nah, kalau posisi gereng seperti itu, nah dia itu ngedefend, istilahnya itu melindungi diri, jadi masih agresif. Nah, sebagai owner yang baru-baru belajar, kalau gini seharusnya ownernya ini ngasih marah. Cuma kalau pertama gini pasti dia marah, karena dia nggak tahu kalau itu peringatan bahwa nggak boleh marah. Tapi kalau seandainya orang lain yang ngasih marah ke dia, langsung dihajar itu sama otternya itu. Ada yang otter yang umur segitu masih liar, masih gigit, gak apa-apa. Itu karena dia istilahnya itu belum tahu manusia. Dasar ya, ini ya dasar, ini tak buka di YouTube, tak pakai channel ini. Dasar menjinakkan itu intinya itu apa? Dia liar, dia nggak tahu manusia. Gimana kita sebagai manusia memperlakukan dia sebaik mungkin. Intinya itu. Dan sering-sering dipegang. Kasih makan aja ya, kasih makan contohnya lele segini, potong aja kecil-kecil segini. Yang penting tangan kita aman, nggak kegigit, bisa kasihkan secuil aja, habis kasih lagi, kasih lagi. Otomatis sering apa, bau tangannya kita. Terus kalau sudah mulai otter, kalau yang baru liar apa ya, ini pengalaman pribadi, kalau dia nggak bunyi itu masih belum kenal kita.
Tapi ketika dia lapar atau ngajak main bunyi meskipun liar itu udah mulai kenal. Nah, langkah selanjutnya kita kasih lele utuh. Lele utuh dia akan fokus makan. Fokus makan baru kita pegang ekore, pegang semua bagian dipegang. Seandainya dia gereng nggak apa-apa, kan dia itu akan fokus di outer ini. Fokus di makanannya itu. Terus sering-sering dimandiin kayak gitu. Itu kondisi sih masih marah. Cuma kalau aku yang megang seperti itu otomatis digigit. Tapi kalau ownernya enggak. Karena itu masih baru, masih adaptasi lagi. Nah, itu tadi penjelasan lebih detail tentang otter oleh Mas Farhan Saifuddin dari Kompas. Udah jelas banget kan? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, feeding, grooming, and breeding.